Dok, perkenalkan nama saya Sofia dengan NPM 181. Pada video ini saya akan memeragakan pemeriksaan fisik pada jantung pasien dewasa. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah untuk menjelaskan prosedur kepada pasien dan juga tujuannya. Kemudian membantu pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dan juga mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi pasien berbaring terlentang dengan sudut kepala dan badan atas sekitar 30-45 derajat. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan tekanan vena jugular dilakukan dengan pasien menoleh ke arah yang berlawanan dari pemeriksa. Untuk pemeriksaan ini, posisikan pasien dalam posisi yang nyaman agar otot sternocleidomastoid dapat relaksasi. Sesuaikan juga ketinggian dari tempat tidur untuk memudahkan pemeriksaan. Selanjutnya, identifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya dan kemudian temukan pulsasi vena jugularis internal. Apabila tidak dapat ditemukan, maka vena yang eksternal dapat digunakan. Selanjutnya, identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Apabila dibutuhkan, gunakan bantuan senter untuk mengidentifikasi pulsasi dari vena jugularis internal. Letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik tersebut dan letakkan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis yang biasanya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Kemudian hitung jarak vertikal dalam cm sehingga didapatkan angka 2 cm jarak vertikal ditambahkan 5 cm sudut sternum menjadi 7 cmH2O. Selanjutnya yaitu adalah pulsasi karotis, di mana nilai amplitudo dan konturnya dilakukan dengan posisi pasien serupa dengan posisi sebelumnya. Lakukan inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Kemudian untuk mengidentifikasinya, letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan, biasanya terletak pada sepertiga bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior untuk merasakan pulsasi. Untuk merasakan karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Tekanan jari pemeriksa dapat ditingkatkan untuk merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis secara maksimal. Yang perlu diperhatikan, jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi apakah ada atau tidak getaran halus atau trill. Kemudian, dengarkan bruit arteri karotis menggunakan stetoskop. Bagian diafragma stetoskop diletakkan pada area karotis. Pemeriksaan ini dilakukan pada kedua sisi kanan dan kiri. Kemudian, selama pemeriksaan bruit ini, mintalah pasien untuk menahan nafasnya. Pemeriksaan arteri brachialis dilakukan dengan lengan pasien dalam posisi rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang paling optimal. Kemudian, tangan pemeriksa berada di bawah siku pasien. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk merasakan pulsasi dari arteri brachialis yang terletak medial dari tendon bisep. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan titik impuls maksimum yang dimulai dengan inspeksi yang sebaiknya dilakukan pada ruangan dengan pencahayaan yang baik, dengan posisi pasien terlentang, bagian kepala dan ke atas tubuh tempat tidur diposisikan 30 derajat. Untuk menentukan lokasi titik impuls maksimum biasanya berada pada sela iga keempat dan sela iga kelima. Selanjutnya, melakukan palpasi dengan menggunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Yang pertama adalah pada ventrikel kiri. Kemudian, periksa juga getaran atau trill dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Apabila terdapat kesulitan untuk menemukan titik impuls maksimum ventrikel kiri, cobalah untuk memosisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Kemudian, dengan melakukan palpasi yang sama, mintalah pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan nafas selama beberapa saat. Untuk menemukan titik impuls maksimum pada ventrikel kanan, pasien diposisikan dalam posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Kemudian lokasikan ujung jari pada sela iga ketiga, 4, dan 5. Kemudian dengan hal yang sama pada ventrikel kiri, minta pasien untuk menghembuskan nafas dan juga kemudian menahan nafas agar titik impuls maksimum lebih terlihat.
Perkusi dilakukan untuk mengetahui apakah jantung memiliki ukuran normal atau membesar. Batas kiri jantung ditentukan dengan perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi dari sonor ke pekak biasanya menunjukkan batas kiri jantung yang didapatkan sepanjang linea mid-clavicularis. Selanjutnya, batas kanan jantung ditentukan dengan mendengarkan perubahan bunyi dari sonor ke pekak yang biasanya terdapat pada linea sternalis kanan. Terakhir, batas atas jantung biasanya terdapat pada sela iga kedua. Pemeriksaan bunyi jantung dilakukan dengan posisi terlentang, di mana area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis, sedangkan katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus xiphoideus, dan katup mitral berada di sela iga kelima pada linea mid-clavicularis kiri. Pemeriksaan pada ekstremitas berfungsi untuk mengecek adanya edema. Pemeriksa akan menekan jarinya pada area dependen seperti tulang kering pasien selama sekitar 2-3 detik. Jika terdapat pitting edema, jari pemeriksa akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Pada pasien ini terlihat normal, tidak adanya pitting edema.